Selamat siang semuanya, selamat siang menjelang sore. Selamat datang di Exclusive Scholarship Webinar with British Council. Saya Vito, Education Counselor dari AACC Jakarta, dan saya sangat senang bisa menjadi host dalam acara ini. Teman-teman, sekali lagi hari ini kita akan membahas peluang beasiswa yang menarik pastinya buat teman-teman yang ingin melanjutkan studi di UK. Nah, hari ini bersama saya juga akan ada narasumber dari Kak Gita Gowinda, Senior Marketing Manager Study UK untuk Southeast Asia dari British Council yang akan menjelaskan mengenai Great Scholarship. Dan ada juga Kak Kuratul Uyun, Program Manager Education British Council Indonesia, akan membawakan informasi lengkap mengenai Women in STEM Scholarship gitu. Jadi ini merupakan nanti di sesi kedua kesempatan bagi perempuan yang ingin berkarir untuk bidang Science, Technology, Engineering, dan Mathematics. Gitu. Jadi nanti teman-teman kalau misalkan ada pertanyaan silahkan tulis di Q&A box. Nanti kita akan jawab setelah masing-masing sesi presentasinya. Lalu untuk catatan juga, mohon pastikan mikrofonnya tetap dalam keadaan mute atau dimatikan selama sesi berlangsung agar acara dapat berjalan dengan lancar. Nah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai webinar ini. Jadi, saya persilahkan Kak Gita Gowinda untuk memulai sesi yang pertama. Baik, terima kasih banyak Kak Vito ya atas perkenalannya. Salam kenal buat teman-teman yang sudah join di acara untuk eksklusif scholarship webinar ya with British Council. Let me introduce myself. Jadi saya Gita, saya Senior Marketing Manager Study UK, Southeast Asia. Dan saya juga kebetulan sebelumnya kuliah di UK juga teman-teman. Saya lulusan dari Cardiff University, kebetulan waktu itu ambil MBA Media Management seperti itu. Nah, mungkin buat teman-teman yang di sini ingin ke UK, British Council ada beberapa scholarships yang mungkin teman-teman bisa apply seperti itu ya. Salah satunya yang pertama saya akan present untuk opportunity dari scholarship yang namanya Great Scholarships. Oke. Sudah terlihat ya untuk dari layar saya ya? Oke. Nah, jadi untuk Great Scholarship di tahun ini, itu memberikan scholarship untuk, teman-teman yang di Indonesia untuk apply Great Scholarships. Dan untuk Great Scholarships ini merupakan, funded by British Council dan juga pemerintah UK, dalam campaign-nya Great Britain Campaign ya. Ini partnership juga dengan UK Higher Education Institution. Dan untuk dari scholarships ini, memang tidak semua country di dunia ini itu kita, berikan, tapi, Indonesia tahun ini merupakan salah satu, negara yang bisa berkesempatan untuk apply Great Scholarship ini, teman-teman. Jadi, bisa jadi salah satu ini ya, biaya pendanaan lah untuk misalnya teman-teman mau kuliah di UK, seperti itu. Nah, siapa aja yang sebenarnya bisa apply untuk, Great Scholarship ini? Yang pastinya, teman-teman yang di sini, warga negara Indonesia semuanya bisa untuk apply Great Scholarship gitu ya, karena Indonesia menjadi salah satu negara yang bisa, yang diberikan untuk, bisa apply Great Scholarship ini. Dan Great Scholarship ini karena, merupakan, scholarship untuk postgraduate degree, jadi harus ada, S1-nya dulu ya, atau have an undergraduate degree, yang mana untuk bisa, mendaftar ke program S2 di UK, seperti itu. Dan juga teman-teman ada juga requirements untuk, akademik dan juga English language requirements seperti halnya IELTS misalnya ya, untuk teman-teman bisa apply ke university masing-masing, seperti itu. Oke,
Nah, sebenarnya apa sih yang sebenarnya kita, cari untuk, the next great scholar gitu ya. Yang pertama pastinya punya undergraduate degree yang saya mention tadi, dan punya interest di beberapa subjek area. Nanti saya akan, informasikan ya untuk, university apa aja yang bisa teman-teman apply untuk grad scholarship ini. Dan untuk English Language Requirements, ini, karena untuk proses seleksi dari grad scholarship ini sepenuhnya itu akan dilakukan dari university masing-masing, jadi ini mengikuti, ketentuan masing-masing university. Mungkin secara rata-rata gitu ya untuk, subjek atau university yang ada di UK, mungkin minta sekitar 6,5 biasanya untuk IELTS seperti itu. Tapi bisa dicek nanti masing-masing untuk di university-nya apa dan subjeknya apa. Nah, itu semua tergantung dari, university yang akan di-apply, seperti itu. Dan untuk yang ketiga pastinya, as a grad scholars, teman-teman berkesempatan untuk ini ya, networking. Jadi di situ, pastinya di university usually itu ada yang namanya, networking event dan as a grad scholar itu juga akan, di-invite ya untuk, misalnya ada networking, ada gathering dengan other scholars juga, seperti untuk bisa saling, networking, sharing, tentang akademik atau mungkin professional life juga. Dan, mungkin ini not only grad scholars, tapi di British Council kita juga menyediakan platform gitu ya untuk, ketika teman-teman sudah, kuliah di UK dan sudah lulus dan sudah menjadi alumni UK, ini pastinya akan ada, apa namanya, platform di mana di British Council itu ada Alumni UK Network, itu kita bisa, saling, eee, ngasih info untuk misalnya networking events yang akan digelar misalnya dari British Council atau dari, UK government dan lain sebagainya. Nah, ini kita maintain untuk, kontak gitu ya untuk, communication dan juga relationship juga dengan grad scholars-nya juga seperti itu. Untuk, sharing tentang experience tadi in UK, terus, attend networking event, misalnya kita ada career development, workshop seperti itu juga berkesempatan di situ. Dan pastinya maintain kontak juga with the British Council dan juga you are as a UK graduates pastinya as ini juga ya, as ambassador untuk, apa namanya, memperkenalkan dari grad scholarship ini. Dan juga as a alumnus of the grad scholars, grad scholarship itu juga berkesempatan untuk, jadi, speakers untuk misalnya di acara-acara terkait study UK untuk share your experience to study in the UK, seperti itu. Oke, nah, tadi as mention gitu ya, untuk grad scholarship di Indonesia ada university apa aja. Nah, untuk di tahun ini ada 13 university yang bekerja sama untuk memberikan grad scholarships untuk, warga negara Indonesia gitu ya. Jumlah dari university atau university name-nya untuk dari setiap tahunnya itu bisa berbeda-beda teman-teman. Dan untuk di tahun ini ada 13 university mulai dari Anglia Ruskin University, Bournemouth University, Cardiff University, ada juga Glasgow Caledonian University, Kingston University London, Sheffield Hallam University, SOAS University of London, and then ada University of Bristol, University of Hull, University of Plymouth, University of St Andrews, University of Manchester, dan University of York. Cukup banyak juga untuk pilihannya karena di sini teman-teman bisa, apply di masing-masing subjeks, yang memberikan untuk grad scholarship ini dan untuk subjeksnya apa aja, itu, bermacam-macam ada mulai dari terkait sains, ada tentang, law atau hukum seperti itu ya dan, core subjects yang lainnya yang bisa dilihat di masing-masing university website-nya, seperti itu, gitu. Nah, seperti apa sebenarnya untuk grad scholarship ini? Jadi untuk grad scholarship ini, memberikan potongan, tuition fee,
senilai 10.000 pound sterling gitu ya. Kalau kita calculate dalam rupiah mungkin sekitar ya 200 juta ya untuk potongan ya 10.000 pound sterling ini. Nah, untuk grad scholarship ini tidak memberikan full scholarship kayak misalnya dari stipend atau mungkin dari apa namanya transport dari Indonesia ke UK dan sebagainya, tapi grad scholarship ini memberikan potongan sekitar 10.000 ya, 10.000 pound sterling untuk dari tuition fee-nya seperti itu. Dan untuk postgraduate level only untuk 1 tahun ya untuk master degree-nya. Untuk teman-teman yang mau apply grad scholarship, itu bisa apply more than one university. Tadi kan ada sekitar 13 ya. Nah, teman-teman misalnya ada sekitar 2 atau 3 university yang teman-teman dari subjeknya cocok dan pengen apply di situ, itu teman-teman bisa langsung apply ke university-nya masing-masing gitu. Dan untuk dari deadline-nya, untuk grad scholarship ini bermacam-macam dari university-nya. Tapi untuk dari 13 university ini yang dari list itu, rata-rata ada di sekitar bulan Mei, gitu. Jadi masih ada sekitar 2 bulan ya, untuk bisa mempersiapkan untuk grad scholarship ini. Untuk apply grad scholarship-nya itu langsung ke website-nya masing-masing dari, university-nya. Ada university yang mungkin meminta seperti halnya interview, ada yang mungkin tidak, ada yang meminta esai mungkin. Nah itu, tergantung dari university-nya masing-masing, seperti itu. Dan nanti kapan untuk teman-teman bisa menerima, ini ya, apa namanya, result-nya as a grad scholars itu semuanya institusi akan mengumumkan itu pada tanggal 30 Juni 2025, seperti itu. Cara apply-nya seperti apa? Jadi di British Council untuk Study UK itu teman-teman ada, page terkait grad scholarships. Nanti saya akan lampirkan ya untuk QR code teman-teman bisa scan dan bisa langsung visit untuk page itu. Dan di situ bisa teman-teman browse langsung, bisa difilter by country, university-nya apa yang offering grad scholarship dan akan langsung dibawa ke page grad scholarship yang ada di university tersebut, seperti itu. Nah, di situ sudah, banyak itu untuk apa namanya, cara untuk bisa apply, lalu, yang diminta apa, misalnya esai terkait apa, atau bagaimana proses seleksinya dari masing-masing university, itu semua ada di grad scholarship page dari university masing-masing. Dan juga, apa, as mentioned tadi ya, esai, ada yang meminta esai terkait topik tertentu, mungkin terkait subjek yang di-apply, seperti itu ya, atau mungkin tentang motivation letter dan sebagainya. Nah, itu dari university masing-masing. Dan alongside with esai pastinya juga akan diminta misalnya dari, apa namanya, akademik misalnya dari S1 kemarin gitu ya untuk result-nya, dari degree-nya seperti itu, dan IELTS untuk atau English Language Requirements-nya juga misalnya IELTS, itu ketentuan dari university masing-masing. Dan, some university, might require a video interview, biasanya akan informasikan lebih lanjut ya ketika teman-teman sudah apply, sudah masukin semua berkas-berkasnya, mulai dari esai, IELTS, dan sebagainya. Nah, akan ada email nanti ketika university meminta untuk video interview. Ada mungkin university yang tidak membutuhkan video interview, tapi akan langsung menseleksi dari dokumen-dokumen yang teman-teman kirim, seperti itu. Jadi semua proses, teman-teman untuk dari shortlisting dan juga interview proses dan yang, memilih, grad scholars-nya siapa yang terpilih untuk di tahun 2005, 2026 itu semuanya akan di-handle dari university masing-masing, seperti itu. Oke, nah, tadi yang saya janjikan teman-teman bisa langsung aja untuk scan di sini ya untuk, QR-nya dan di situ teman-teman akan langsung dibawa ke page, Grad Scholarship British Council dan bisa langsung,
untuk ngelihat university-nya dari subjeknya apa dan ketentuannya seperti apa dari masing-masing university, seperti itu. Ya, seperti itu teman-teman, terima kasih jika nanti misalnya ada pertanyaan, silahkan untuk ditanyakan ya di akhir sesi. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Gita. Mungkin sekarang kita bisa ke sesi tanya jawab untuk yang grade scholarship-nya, gitu. Karena udah ada 2 pertanyaan di sini aku lihat. Mungkin nanti juga teman-teman akan ada pertanyaan susulan juga nih. Nanti kita akan ke sesi selanjutnya di jam 15.50 gitu, sambil nunggu 15.50 kita sambil coba jawab-jawab pertanyaan yang ada di sini ya. Pertama, ini ada dari Florencia Irena, gimana caranya memaksimalkan kesempatan untuk mendapatkan grade scholarship? Oke, terima kasih pertanyaannya dari Florencia Irena. Jadi untuk memaksimalkan kesempatan untuk mendapatkan grade scholarship, kalau tips dari saya yang pertama untuk berkas-berkas administratif itu semuanya harus lengkap. Jadi benar-benar harus dilihat dengan jeli seperti itu ya untuk dari requirements-nya dari masing-masing university-nya. Nah, setelah semuanya sudah lengkap, teman-teman pastinya harus memaksimalkan yang diminta oleh dari university. Mungkin dari segi quality dari esainya, seperti itu. Mungkin aku bisa sharing sedikit untuk, bagaimana sebenarnya untuk ini tips secara general loh sebenarnya ya, untuk menulis, motivation letter atau mungkin untuk esainya seperti apa gitu ya. Mungkin di teman-teman untuk apply scholarship pastinya membutuhkan esai. Dan untuk bisa, apa namanya, esai kita terstruktur, biasanya ada namanya framework, yang biasanya saya gunakan juga. Kebetulan waktu itu saya sempat, ke UK, dengan scholarships juga, itu menggunakan STAR dan juga SMART method. STAR itu apa sebenarnya? STAR itu, teman-teman bisa menjelaskan esainya dengan strukturnya itu adalah, pertama dari situation-nya seperti apa gitu ya. Misalnya diminta untuk, biasanya ada pertanyaan dari apa namanya, university atau mungkin dari scholarships-nya gitu kan ya, untuk menanyakan subjek tertentu. Nah, STAR ini dipakai ketika teman-teman, menjelaskan misalnya terkait leaderships misalnya ya. STAR, situation-nya apa? Dijelaskan untuk, situation, ketika teman-teman, memimpin suatu, eee, forum atau apapun itu. Nah, situation-nya seperti apa, task-nya apa yang harus di-solve gitu. Nah, itu, harus clear juga gitu ya, task-nya apa. And then what is your action? Action-nya seperti apa nih untuk, apa namanya, menjawab dari task tersebut, dan jangan lupa untuk result-nya juga. Jadi teman-teman sudah menjelaskan situation-nya apa, and then task-nya yang diminta apa, and then action-nya yang dilakukan teman-teman ini penting banget untuk bisa di-explain, dan result-nya. Misalnya, dari teman-teman, apa namanya, menjelaskan task-nya seperti apa dan akhirnya result-nya, berhasil untuk bisa achieve bla bla bla, seperti itu untuk result-nya, seperti itu. Dan ada juga untuk, SMART ya, SMART framework itu, teman-teman apa namanya, bisa, juga untuk bisa menggunakan SMART, framework, untuk, menjelaskan esainya seperti itu. Nah, untuk SMART framework ini adalah, dari spesifik, jadi benar-benar, jangan terlalu general ketika, menjawab sebuah esai, harus benar-benar spesifik, gitu ya. Jadi itu harus di-narrow down untuk dari, apa namanya, penjelasannya, jangan semuanya mau di-explain, tapi pick yang the best aja, seperti itu. And then measurable seperti apa, goals-nya atau progress-nya itu harus measurable, seperti itu ya. And then achievable of course, dan itu, apa yang teman-teman pengen achieve, apa yang teman-teman pengen accomplish, gitu ya, itu harus, achievable within a certain time. Dan juga ini harusnya relevan through the objective. Objektifnya apa, dan itu harus relevan untuk bisa, achieve the goals gitu ya. And then of course time based.
Nah, ini set a realistic lah goals atau target gitu ya untuk bisa clarify your ini nih apa namanya your objektif juga gitu. Karena kalau misalnya kita pengen achieve A, itu spesifik atau time base-nya itu make sense-nya dalam waktu apa gitu. Karena biasanya kalau misalnya essay scholarships gitu ya, biasanya ada yang minta untuk dari plan misalnya in the short term plan misalnya within like 1 until 3 years gitu ya, and then kayak medium term plan misalnya dari medium misalnya 5 atau 10 tahun gitu, and then kayak long term plan like 10 sampai selanjutnya seperti itu. Nah, itu yang mungkin bisa saya share untuk secara general untuk menulis personal statement atau mungkin essay dari scholarship seperti itu. Dan pastinya setelah administratif udah lengkap and then essay udah cakep gitu ya, itu juga apa namanya IELTS ya yang harus dipersiapkan ya, karena mungkin almost university itu meminta English language requirements karena apa namanya di Indonesia itu ya untuk our language itu not using English gitu kan, jadi mereka juga butuh untuk proof untuk bisa bahasa Inggris. Nah, itu juga teman-teman bisa prepare di situ semua. Setelah semuanya sudah lengkap, ya just go for it gitu ya untuk bisa apply the scholarship seperti itu. Oke, terima kasih Kak atas jawabannya sangat jelas ya teman-teman. Udah ada case-nya juga tadi dijelaskan mengenai lebih detail lagi gitu ya, lebih teknis lagi penjelasannya. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini pertanyaan kedua dan ketiga sebenarnya rada-rada mirip, jadi aku satuin aja. Jadi basically pertanyaannya itu mengenai setelah mendapatkan scholarship, kalau misalkan udah dapat scholarship, berapa sih dana ekstra yang harus kita siapkan gitu untuk tuitionnya, karena kan balik lagi grade scholarship itu 10.000, lalu sisanya kira-kira berapa, lalu bagaimana juga mengenai biaya hidup, tiket pesawat dan keperluan lainnya. Jadi at least student mungkin sudah tahu nih menyiapkan budget berapa. Oke, baik. Terima kasih Kak Siti ya atas pertanyaannya. Jadi untuk dari yang tadi ditanya terkait biaya seperti itu ya, biaya. Ya mungkin kalau saya bisa explain untuk dari Great Scholarship ini memberikan potongan 10.000 pound sterling terhadap tuition fee. Mungkin teman-teman bertanya, sebenarnya berapa sih tuition fee kuliah master degree di UK gitu ya? Kalau dari secara rata-rata ya teman-teman ya, itu tergantung dari university-nya dan juga dari subjek yang teman-teman ambil, seperti itu. Tapi rata-rata ada sekitar 20.000 pound sterling, ada yang 25.000, ada yang 30.000. Let's say 20.000 lah sebenarnya, misalnya dalam 1 tahun gitu ya, 20.000 pound sterling. Nah, 20.000 pound sterling ketika teman-teman dapat Great Scholarship, it means kan udah sekitar 50% ya, 50% untuk bisa contribute untuk bisa di tuition fee-nya, seperti itu. Nah, di situ teman-teman tinggal untuk membayar dari sisanya, seperti itu, untuk tuition fee. Lalu kalau ditanya, dana yang dipersiapkan sebelum keberangkatan. Oke, dana yang dipersiapkan untuk keberangkatan misalnya untuk biaya hidup. Biaya hidup ini juga masing-masing tergantung dari kotanya juga ya, dari kota teman-teman tempat teman-teman nanti di UK tinggal di sana, di kota mana, misalnya London atau mungkin di Cardiff atau mungkin di Manchester atau yang lainnya. Tapi untuk dari biaya hidup juga pasti tergantung juga dari gaya hidup ya, gitu. Tapi secara rata-rata juga mungkin kalau dari pengalaman saya waktu di UK itu bisa sekitar 800 sampai sekitar 1.000 pound sterling lah untuk dari biaya hidup dan itu sudah termasuk accommodation-nya, seperti itu. Kalau dirupiahkan
Ya sekitar 20 juta ya, sekitar 20 jutaan lah seperti itu. Jadi teman-teman itu gambaran, tapi balik lagi tergantung kotanya, tergantung gaya hidup teman-teman juga, apa namanya, ya dari situ ya sebenarnya untuk biaya hidup dan accommodation-nya juga dalam bentuk apa, karena di UK banyak accommodation, jenis-jenis accommodation. Misalnya ada, ini ya dari apa, student accommodation yang dari university-nya, ada juga private accommodation juga, ada shared accommodation juga teman-teman gitu ya. Itu jadi tergantung dari tipe accommodations, yang teman-teman, apa namanya, pilih dan, tiket pesawat ini tergantung dari rate-nya nanti untuk keberangkatannya seperti itu. Nanti bisa dicek aja teman-teman misalnya ke London atau ke kota-kota yang teman-teman tuju seperti itu dari Indonesia. Dan deposit akomodasi yang harus dibayarkan sebelum tiba di sana. Ini juga tergantung, ada juga, akomodasi yang harus kita deposit, ada yang, sebenarnya bisa langsung, ke sana. Untuk accommodation teman-teman sebenarnya nggak usah terlalu, takut karena sebenarnya ketika teman-teman kontak university, mereka itu juga bisa bantuin untuk, rekomendasikan akomodasi, seperti itu. Tidak hanya mereka merekomendasikan akomodasi yang tersedia di university tersebut, tapi juga biasanya ada, ini ya, other accommodation yang bisa teman-teman, kontak juga. Misalnya teman-teman nggak mau untuk kayak tinggal di university gitu ya, maksudnya di, accommodation university atau pengennya di private accommodation seperti itu, gitu. Jadi, tergantung untuk depositnya harus dibayarkan di sana atau bisa langsung, apa namanya, teman-teman di sana dan bayar bulanan. Ada juga accommodation yang meminta setahun langsung, ada juga accommodation yang minta per 3 bulan. Nah, itu masing-masing, eee, jenisnya ada sih teman-teman, gitu. Jadi tergantung nih dari pilihan accommodation-nya seperti apa, seperti itu. Oke, sudah kejawab ya teman-teman untuk pertanyaannya yang kedua tadi. Lalu kita di bagian chat box ini juga sudah ada yang bertanya, boleh nggak sih daftar ke uni yang tidak bekerja sama dengan British Council Great Scholarship? Itu sama pertanyaan keduanya, bisa nggak kalau pakai LOE yang kondisional? Sama limit jumlah kata dalam esai dalam pembuatan esai untuk Great Scholarship-nya. Oke, apakah bisa mendaftar kampus yang tidak bekerja sama? Kalau tidak mendaftar di kampus yang dia bekerja sama, pastinya teman tidak bisa mendaftar Great Scholarships ya. Karena untuk Great Scholarship ini yang seperti saya jelaskan sebenarnya, harus di 13 university tadi yang saya mention gitu teman-teman, gitu. Tapi kalau, apa namanya, di luar itu, tidak membuka untuk Great Scholarship di tahun ini, seperti itu. Tapi untuk tiap tahun ini berbeda-beda teman-teman, apa namanya, untuk kampusnya gitu ya, mungkin, di tahun sebelumnya ada kampus A, tapi di tahun ini tidak ada, tapi ada tambahan kampus lain dan sebagainya. Nah itu di tiap tahun untuk list university dan berapa kuota untuk Indonesia itu berbeda-beda gitu teman-teman. Gitu. Apakah, Great Scholarship menerima LOE conditional misal IELTS belum mencukupi? Untuk, Great Scholarship ini karena semua dari, apa namanya, yang menyeleksi semuanya dari university, ketentuan requirement semuanya dari university. Ada mungkin university yang bisa menyusul gitu ya untuk LOE, unconditional-nya seperti itu. Tapi teman-teman ketika mau untuk apply scholarships, Great Scholarship ini, bisa langsung lihat dari university masing-masing dan di situ akan ada ketentuan apakah di universitas tersebut harus LOE unconditional, apakah nanti bisa menyusul, untuk IELTS-nya. Karena sebenarnya untuk dari, ini ya, merubah dari conditional ke unconditional, sebenarnya itu dari university bisa sampai,
untuk sebelum masa perkuliahan. Kalau dari pengalaman saya sekitar bulan Juli, Agustus itu masih bisa mendapatkan unconditional, misalnya masih mau mencoba IELTS lagi dan sebagainya seperti itu. Gitu. Jadi dicek dari masing-masing university. Apakah ada batasan atau limit jumlah kata dalam esai? Ya, biasanya untuk scholarship ada batasannya ya, limitnya berapa. Tapi limit untuk grad scholarship esai ini berapa dari masing-masing university, balik lagi dari university-nya masing-masing. Tapi in general untuk esai biasanya itu sekitar 500 kata ya, gitu. Sekitar 500 kata untuk pembuatan dalam esai. Tapi tidak menutup kemungkinan ada yang lebih dari itu, ada yang 750, ada yang 1000. Nah, itu dilihat lagi untuk permintaan dari university-nya masing-masing, gitu. Oke, terima kasih. Lalu ada lagi pertanyaan berikutnya. Grade scholarship apakah bisa digabung dengan scholarship yang lain? Apakah ada bantuan untuk mencari pekerjaan selama kuliah? Bisa differ nggak kalau melalui scholarship ini? In case IELTS ada satu skill yang masih belum meet with the requirements. Jatah scholarship untuk Indonesia. Oke. Untuk grade scholarships, di dalam aturannya grade scholarship tidak ada yang melarang untuk bisa digabung dengan scholarship lain, cuman tergantung dari scholarship yang kedua ini juga ya teman-teman, apakah bisa digabungkan dengan grade scholarship seperti itu. Nah, untuk dari case alumni grade scholarships yang sebelumnya itu ada juga yang dia grade scholarships tapi juga merupakan Women in STEM Scholars juga seperti itu. Nah, nanti mungkin ada sesinya Women in STEM ya. Mungkin teman-teman buat yang perempuan pengen untuk sekolah di UK dan untuk subjeknya di STEM gitu ya, bisa nanti dengan Kak Uyun yang bisa menjelaskan lebih lanjut seperti itu. Gitu. Apakah ada bantuan untuk mencari pekerjaan selama kuliah? Oke, nah biasanya untuk kuliah di UK itu diberikan kesempatan gitu ya untuk bekerja maksimal 20 jam setiap minggunya, seperti itu. Apakah ada bantuan dari university untuk mencari pekerjaan? Di masing-masing university itu ada yang namanya career portal. Nah, itu teman-teman bisa daftar di career portal tersebut dan di situ service yang diberikan oleh career portal dari masing-masing university itu nggak cuman kayak menginfokan terkait pekerjaan setelah lulus gitu ya, tapi juga pekerjaan part-time yang mungkin teman-teman mau lakukan. Apakah itu bisa juga di dalam university, eee ada juga yang di luar university juga. Nah, itu semuanya diinfokan melalui career portalnya university masing-masing gitu. Jadi teman-teman bisa daftar itu di university masing-masing seperti itu ya, dengan ketentuan maksimal 20 jam setiap minggunya, seperti itu. Dan untuk pekerjaannya apa aja, banyak sebenarnya jenis pekerjaannya. Ada yang mungkin relate to your subjects, dalam bentuk internships atau mungkin dalam bentuk yang lainnya related to your study gitu ya. Ada juga yang mungkin part-time job kayak misalnya waiters atau yang lainnya seperti itu ya. Nah, itu ada juga sebenarnya yang diinfokan dari university juga seperti itu. Jadi informasi sebenarnya ketika kuliah di UK sebenarnya dengan kita untuk bisa cari tahu di university dan university juga memberikan akses terkait informasi tersebut juga, seperti itu. Apakah scholarship ini bisa differ in case IELTS ada satu skill yang below requirements? Untuk differ itu ada case by case juga ya teman-teman ya. Apakah ketika ada IELTS yang satu skill masih below requirements, it means aplikasi teman-teman untuk grad scholarships kan pasti dinilai juga dari university-nya masing-masing gitu ya. Itu seperti itu. Differ-nya ini berarti karena misalnya IELTS-nya masih belum cukup gitu ya.
untuk yang seperti itu, teman-teman, balik lagi tadi ya, untuk tips, bisa memaksimalkan untuk mendapatkan good scholarship, pastinya harus memenuhi semua requirements yang diberikan oleh university, seperti itu. Jadi, jika memang untuk, IELTS-nya masih belum mencukupi, nah itu balik lagi apakah, aplikasi Great Scholarship-nya itu bisa, terpilih atau tidak gitu ya dari masing-masing university, balik lagi, karena ya, persaingannya pasti banyak juga untuk yang apply, Great Scholarships ini. Jadi harus memaksimalkan semua, aspek ya, termasuk dari IELTS ini, seperti itu. Berapa jatah awardee scholarship-nya untuk Indonesia? Oke, untuk, Great Scholarship untuk tahun ini, dengan 13, university ya. Jadi untuk, jatah awardee-nya di, apa namanya, di 13, tersebut, untuk di tahun ini, seperti itu. Oke, terima kasih Kak. Lalu di Q&A ada pertanyaan lagi nih Kak. Mungkin untuk bidang art itu bisa nggak ya? Untuk bidang art, eee, untuk bidang art sejauh ini nanti bisa dicek universitas masing-masing, tapi untuk salah satu untuk programnya rata-rata itu memang untuk science, untuk, law gitu ya, and then, political social study lah, social study seperti itu. Tapi mungkin ada juga karena di UK itu sebenarnya, mata untuk subjeknya ya itu cukup unik juga seperti itu. Misalnya, ini masuk di, social science gitu, tapi masih ada relate-nya ke art seperti itu. Nah itu teman-teman bisa cek, secara detail ya di university masing-masing seperti itu. Kalau saya sendiri contohnya, ambil, MBA, tapi sebenarnya masih relate ke media manajemen seperti itu, di 2 school. Nah, ini yang mungkin, teman-teman bisa ketahuin juga ya, kalau di UK itu memang untuk pilihan subjeknya very very specific dan, itu bisa lebih lebih apa ya, eee, menjuruskanlah teman-teman untuk bisa lebih, expert di bidang tersebut, seperti itu. Oke, baik. Jadi udah kejawab lah ya pertanyaannya. Jadi kita harus sering-sering double check tuh ke website dari eh, British Council-nya atau dari website dari university-nya. Aku juga mau ngingetin teman-teman, feel free to contact ACC counselors for further assistance. Jadi memang AACC kita bisa bantu untuk proses application-nya teman-teman ke university-university yang ada di listnya Great Scholarship secara gratis. Service yang diberikan oleh AACC juga gratis ya teman-teman. Jadi jangan sungkan-sungkan untuk hubungi counselor dan juga konsultasikan lebih lanjut. Di sini di chat box ada pertanyaan, cuman sepertinya untuk pertanyaannya itu lebih ke untuk yang sesi kedua ya, yang salah satu syaratnya kan wanita, alasannya apa aja. Nah, nanti mungkin itu juga akan dibahas di sesi berikutnya mengenai Women in STEM, sesi yang kedua. Nah, untuk saat ini sekarang kita juga masih ada 12 menit lagi untuk sesi tanya jawab. Untuk teman-teman mungkin masih ada yang mau ditanyakan specifically untuk Great Scholarship ke UK. Kita masih ada waktu 11 menit. Oke, nah ini ada yang pertanyaan dari Kak Jovi Kumala mengenai batasan usia. Apakah ada batasan usia? Apakah ada batasan waktu jeda dari lulusan S1 terakhir? Oke. Untuk batasan usia, tidak ada batasan usia, jadi teman-teman bisa apply, usia berapapun itu bisa apply. Dan apakah ada batas waktu jeda dari lulusan S1 terakhir? Tidak ada sih. Jadi misalnya teman-teman udah lulus S1 10 tahun yang lalu gitu ya, mau apply untuk Great Scholarship itu bisa gitu. Jadi jangan khawatir. Oke, jelas ya teman-teman. Jadi menarik banget untuk usia. Secara requirements-nya memang tidak ada batasan usia.
dan juga untuk gap year-nya juga tidak ada masalah. Gitu. Silahkan kalau masih ada yang mau bertanya, tinggal 10 menit lagi sebelum kita lanjut ke sesi berikutnya. Jangan sia-siakan kesempatan ini teman-teman untuk bertanya sebanyak-banyaknya. Em, Ikut bertanya juga Kak. Kalau saat S1 kampusnya menggunakan full English, apa masih perlu IELTS? Nah, untuk itu bisa di, university masing-masing ya. Mungkin karena, biasanya ada, apa namanya, kurikulum gitu ya yang, semuanya menggunakan international curriculum yang menggunakan bahasa Inggris gitu ya dan tidak harus mengambil IELTS itu ada juga, seperti itu. Yang university bisa langsung accept gitu. Ini balik lagi untuk bisa, dicek di masing-masing university-nya seperti apa, apakah untuk dari, sekolah dari teman-teman yang sebelumnya, sudah menggunakan, misalnya international curriculum dan, semuanya dalam, perkuliahan di sekolah semuanya menggunakan bahasa Inggris, apakah harus, membutuhkan IELTS lagi. Nah itu requirements dari university masing-masing teman-teman, seperti itu. Oke, lalu kalau yang udah punya S2, boleh ikut lagi nggak? Oke, ini tidak ada batasan sebenarnya untuk, S2 lalu mau S2 lagi, untuk apply Great Scholarship, jadi bisa apply aja untuk kayak second master ya. Oke, jadi bisa coba apply untuk second master ya. Di sini ada yang eh, raise hands. Mhm. Mungkin ada yang mau bertanya. Boleh, silahkan. Kita masih ada kurang lebih 5 menit lagi. Oh ini ada yang tanya besaran grant-nya berapa ya? Oh iya, Eee aku nggak kebaca. Iya, Mungkin boleh pembayarannya ya. penuh atau parsial. Oke, untuk grad scholarship itu, potongan tuition fee 10.000 pound sterling gitu ya, untuk grant-nya berarti 10.000 pound sterling. Pembayarannya penuh atau parsial, ini, parsial ya, jadi dengan maksimal di 10.000 pound sterling, seperti itu. Oke, terima kasih atas pertanyaan dan jawabannya, Kak. Tadi maaf kita skip untuk grantnya. Mungkin satu pertanyaan terakhir, teman-teman, kalau masih ada yang mau ditanyakan. Oke, mengenai deadline-nya nih, Kak. Kira-kira deadline Great Scholarship itu kapan ya? Oke, untuk, deadline-nya itu dari, masing-masing university, cuman dalam 13 university yang ada di list, itu rata-rata ada di bulan Mei ya. Eee, apa namanya, misalnya ini saya mention aja ya untuk, ini, apa, deadline pendaftarannya, untuk dari university, Plymouth University, University of Hull, Sheffield Hallam University, Kingston University of London, Cardiff University, dan Glasgow Caledonian University, itu semuanya di bulan Mei, di tanggal 31 Mei. Lalu untuk, University of St Andrew dan juga Anglia Ruskin University itu di 25 Mei. Lalu ada University of York 16 Mei, dan SOAS University of London di 11 Mei. Tapi ada juga 3 university yang di bulan April, teman-teman. Itu ada di Bournemouth University 30 April, University of Manchester 25 April, dan juga University of Bristol di 23 April, seperti itu. Oke, jadi udah jelas ya untuk deadline-nya.
ada lagi teman-teman yang mau ditanyakan? Aku rasa sih seharusnya udah cukup jelas banget ya. Ini teman-teman juga antusias pertanyaannya eh dari segala sisi sudah, sudah ditanyakan. Mungkin dari Kak Gita sebelum kita ke sesi berikutnya mungkin ada tambahan lagi nih Kak. Oke, jadi buat teman-teman yang mau apply Great Scholarship, jangan lupa tadi sesuai dengan deadline-nya masing-masing itu ya. Dan jangan lupa juga untuk kayak cek di website British Council dan juga di university masing-masingnya untuk requirements-nya, untuk prosesnya. Ada essay, ada juga yang meminta interview gitu. Jadi buat teman-teman yang mungkin sudah punya semua kelengkapannya, itu bisa langsung di-submit aja untuk dari aplikasi Great Scholarship-nya gitu. Yang penting apa namanya, jangan ragu-ragu dulu, pede aja untuk bisa apply gitu teman-teman ya, untuk bisa mencoba Great Scholarship ini. Thank you. Oke, terima kasih banyak Kak Gita atas penjelasan pemaparan materi yang cukup jelas. Semoga informasinya juga bermanfaat buat teman-teman. Semoga dari yang hadir di sini at least bisa menerima Great Scholarship ya untuk lanjut studinya. Oke, sekarang untuk sesi yang kedua, aku mau invite Kak Uyun untuk hadir di sesi kedua. Halo. Sudah ada? Oh ya, udah ada. Ya. Halo, Kak Uyun. Yes. Nah, untuk sesi kedua ini kita akan membahas mengenai scholarship yang berikutnya. Jadi kalau teman-teman ada yang tertarik studi ke UK itu selain Great Scholarship ada apa lagi? Sekarang kita ada program Women in STEM Scholarship. Nah, untuk lebih jelasnya langsung aja ini aku serahkan sesi webinar ke Kak Uyun. Silahkan Kak Uyun. Ya, terima kasih Kak Vito. Selamat sore semuanya. Nama saya Uyun, saya Program Manager British Council Indonesia. Dan sore kali ini aku mau memperkenalkan beasiswa untuk Women in STEM. Tadi ada yang nanya ya, kenapa sih untuk perempuan gitu. Nah, di sinilah saatnya untuk tahu informasi lebih detailnya terkait dengan beasiswa ini. Aku coba share screen ya Kak Vito ya. Oke. Apakah sudah terlihat? Sudah? Oke, sebelumnya mungkin, tadi habis sesinya Kak Gita, boleh kita refreshing sedikit, berapa di sini, yang, suka dengan, yang excited ingin pergi ke Inggris, studi di UK, coba kasih jempol kali ya, di reaksi ya. Kita supaya refreshing sedikit nih sama, sesinya Kak Gita tadi. Oke, nah mungkin beberapa dari kalian yang suka nonton Harry Potter atau, suka The Beatles kayak saya, kelihatan dari rambutnya gitu ya, atau suka Premier League gitu, pengen nonton bola lah secara langsung. Nah, ini adalah kesempatan untuk, teman-teman di sini, studi keluar negeri, terutama di sini kita ngomongin soal ke UK atau Britania Raya. Nah, kenapa sih, adanya, Women in STEM Scholarship? Jadi kalau dari data, UNESCO sebenarnya ada 30% dari, di dunia ini yang merupakan peneliti yang merupakan perempuan, itu sangat sedikit. Jadi mungkin bisa dilihat dari tokoh-tokoh IT ya di luar sana, ya yang kita tahu siapa sih Steve Jobs, kemudian, Bill Gates, nah semuanya laki-laki gitu. Nah, kita ingin tokoh-tokoh perempuan itu coba peneliti perempuan selain Marie Curie, siapa yang tahu bisa sebutin gitu, sangat sedikit kan ya. Nah, kita ingin menambah itu dan aku harap ada dari the next woman in STEM ini ada di sesi webinarnya. Ini ya Kak Vito ya, kita berharapnya, teman-teman di sini bisa inspired untuk menjadi the next, peneliti, the next researcher yang perempuan, yang supaya menambah, representatif dari perempuan di sini. Nah, scholarship ini ya untuk
help to address itu underrepresented tadi gitu, dari di women yang di STEM. STEM itu apa sih kepanjangannya? Science, Technology, Engineering, and Math gitu. Nah, British Council menyediakan, beasiswa untuk teman-teman di sini yang perempuan. Jadi mohon maaf sebelumnya kalau, teman-teman ini syarat pertamanya adalah harus perempuan gitu yang, bergerak di bidang STEM. Mmm, Full scholarship-nya full funded, dan kita bekerja sama dengan universitas. Dan nanti aku akan reveal nih, universitasnya untuk tahun ini itu di mana. Tapi program ini sudah berjalan selama 5 tahun, nah ini tahun ke-5, dan sudah memberikan lebih dari 400, beasiswa, dan untuk 2025-2026, British Council itu sudah bekerja bekerja sama dengan 14 universitas di UK, dan ada 71 scholarship available across 24 countries, jadi di 24 negara. Nah, kalau dari sini Indonesia sebenarnya, one of the top ones ya. Jadi ada top 2, yang pertama itu kalau nggak salah Vietnam, kalau dari angkanya, yang keduanya ini Indonesia. Nah, ya semoga ini menginspirasi teman-teman di sini untuk, termotivasi untuk apply, untuk mencoba, beasiswa ini. Karena kita lihat di sini bersaing dengan tetangga-tetangga, negara tetangga, Indonesia cukup tinggi ya angkanya ya. Jadi sebenarnya secara kompetitif, Indonesia berpotensi, besar untuk mendapatkan beasiswa ini, di East Asia terutama. Nah, apa sih, motivasinya gitu? Tadi ada yang suka, pengen tinggal di Inggris gitu ya, ada yang ingin mungkin, suka Harry Potter gitu, atau kayak saya suka The Beatles gitu, atau misalnya ada alasan-alasan lain yang mungkin suka dengan literatur dan pengen, ke toko buku di sana gitu ya, karena di sana toko bukunya banyak sekali gitu. Jadi, banyak motivasi-motivasi yang ingin mencoba. Tapi sebenarnya selain, motivasi-motivasi tadi ya pribadi, tapi juga banyak, manfaat setelah, ke UK gitu, study di UK. Yang pertama di sini adalah, top reasons-nya kenapa sih kita nanya nih, applicants-nya. Opportunity to study in the UK adalah financial support to study the desired course. Nah, di sini kita support, full funded scholarship, eee nanti aku akan jelaskan secara detail apa saja sih coverage-nya, dan juga di sini yang di tengah ya ada benefits universities in the UK, access to the market and pipeline of scholars. Jadi kalau di UK mungkin nanti, Kak Gita juga, pernah ngerasain studi di UK nih, kebetulan kalau saya juga belum nih. Nah, kalau study di UK itu, eee mahasiswanya tuh dari berbagai daerah gitu ya, bukan daerah, dari berbagai negara bahkan. Jadi kayak melting pot gitu. Nah, di sana bisa gaining more networks dan gak hanya itu-itu aja gitu temennya. Nah, terus juga untuk, impact to scholars, di sini impact on confidence, motivation, to help other women in STEM, dan impact and career employment. Nah, kalau boleh cerita sedikit dari 17, awardees yang sudah dari 5 tahun ke belakang ya, ada 17 awardees di Indonesia. Ada loh yang kerja di, UK sekarang. Jadi setelah dia kembali ke Indonesia, karena memang harus kembali ke Indonesia, nah dia kembali lagi tuh ke UK. Jadi memang, bibit-bibit unggul gitu ya, yang bisa terus berkontribusi ke negaranya atau ke dirinya dia, tapi tidak harus di Indonesia, gitu. Oke, aku lanjutkan. Nah, inilah benefit-nya apa saja sih gitu tadi, karena ini full scholarship, jadi tuition fee kita cover, jadi tidak perlu khawatir soal, tuition fee-nya, SPP-nya gitu ya. Kemudian IELTS exam. Nah, IELTS-nya itu nanti sistemnya reimbursement. Jadi, setelah ujian nanti akan ada sistem reimbursement untuk IELTS untuk, awardees gitu. Kemudian visa insurance and NHS, surcharge, jadi semua untuk visa dan terkait dengan asuransi, itu juga di-cover oleh British Council. Return travel, jadi, berangkat dan pulang, ke UK. Stipend juga di-cover selama 12, bulan, termasuk accommodation allowance. Nah, to note ya, ini semua proses aplikasinya itu langsung ke universitasnya. Nanti aku jelasin, untuk, prosesnya seperti apa sih gitu. Oke, aku lanjutkan ya.
ini adalah eligibility kriterianya. Tadi yang pertama harus perempuan ya. Nah, yang kita lihat yang di tabel sebelah kiri terlebih dahulu. Yang pertama, passport holder and permanent resident of one of the eligible countries listed. Jadi jangan khawatir, Indonesia adalah salah satu eligible country. Kemudian ada must meet the entry requirements, including academic equivalence and English language. Nah, ini tergantung dari jurusannya. Jadi harus dicek secara detail keperluannya untuk untuk English language-nya itu IELTS-nya itu atau IELTS-nya itu di level berapa. Nah, itu ada di course-nya. Setiap course-nya itu berbeda-beda. Have completed an undergraduate, jadi karena ini untuk S2, jadi harus selesai S1. Demonstrate a need for financial support, jadi boleh diceritakan di essay kalau memang memerlukan beasiswa, motivasinya apa untuk belajar. Yang kemudian adalah agree to return to your country, jadi harus kembali ke negara Indonesia minimal 2 tahun setelah scholarship-nya selesai, setelah beasiswa. Jadi kalau berangkat di tahun ini gitu ya, insya Allah tahun ini berangkat, tahun depan pulang, 2 tahun habis itu mau kemana silahkan. Nah, active in the field of proven interest and in program that you are applying for. Jadi nanti program misalnya kalau tadi ada yang di bidang medical, let's say technology, atau ada yang di neuroscience gitu. Nah, harus aktif juga secara profesional ya di luar sana. Demonstrate a plan and passion to engage other women and girls in STEM from your home country. Jadi tidak hanya tadi tujuannya di awal aku sudah cerita sedikit ya. Ini tujuannya untuk menginspirasi sama perempuan untuk terus bergerak di bidang STEM. Jadi diharapkan bisa mendemonstrasikan bagaimana sih rencananya untuk bekerja sama dengan rekan-rekan perempuan lainnya, rekan-rekan researcher lainnya, peneliti lain yang perempuan di Indonesia. Nah, sayangnya you are not eligible kalau misalnya ada dual British citizenship. Kemudian, if you are an employee, former employee, or relative of an employee of Her Majesty's Government and British Council. Jadi sayangnya saya tidak bisa apply nih, gitu. Atau adik saya, gitu, karena masih relatif, gitu. Nah, atau dari teman-teman dari kedutaan. Jadi, you are not eligible, tidak bisa meng-apply beasiswa ini. Kemudian currently in receipt of financial support or funding towards your study program in UK from any other source. Tadi ada pertanyaan yang serupa kayaknya untuk grad scholarship, boleh nggak di-double gitu ya. Nah, kalau dengan Women in STEM tadi jawabannya tidak bisa. Nah, di sini ada poinnya adalah kalau sudah menerima beasiswa dari yang lain, jadi tidak bisa mendapatkan Women in STEM, jadi harus pilih gitu. Have previously studied at a degree level or higher in the UK or lived recently in the UK, juga mohon maaf belum bisa degree level, jadi sampai mendapatkan gelar ya gitu. Tapi kalau misalnya sebelumnya hanya 1 semester gitu atau hanya mobility program 1 semester itu masih bisa. Oke, saya lanjutkan. Nah, jadi nanti di application-nya harus menunjukkan kalau jika mendapatkan beasiswa ini harus maintain contact with the British Council and act as an ambassador. Tadi sepertinya sudah dijelaskan juga nih quite similar ya, mirip-mirip dengan grad scholarship karena kita banyak activity setelah kalian nanti selesai studi. Misalnya nih minggu lalu itu kita adakan East Asia Alumni Symposium di Hong Kong dan kita undang semua alumni dari Women in STEM Scholarship yang terdahulu, kita biayai pesawatnya, akomodasinya, untuk networking di Hong Kong, ngumpul reuni dengan teman-teman alumni Women in STEM lainnya. Kemudian kita juga banyak event-event di Indonesia gitu ya, di Jakarta yang melibatkan alumni-alumni. Jadi kita memang punya alumni network juga, jadi jangan khawatir setelah kalian lulus, what should I do, what I'm going to do. Itu British Council, we care about our alumni, jadi jangan khawatir, nanti pasti kita akan bantu untuk networking dengan teman-teman alumni lainnya. Gitu.
Nah, kemudian, ada, you are active in the field of work experience, proven interest. Jadi, nanti teman-teman juga harus, membuktikan kalau misalnya memang aktif di bidang yang nanti yang apply gitu ya. Misalnya kalau apply di, medical technology, ya pasti sudah pernah bergerak di, bidang tersebut sebelumnya gitu. You're willing to demonstrate future contribution to capacity building. Jadi pulang, juga ada, ketertarikan untuk, kontribusi untuk, building capacity building, dan, socio-economic advancement through, the benefits achieved. Jadi nanti nggak hanya pulang terus sudah gitu ya, tapi juga harus di aplikasinya harus didemonstrasikan kalau teman-teman di sini ketika pulang, what's next gitu, apa yang akan dilakukan oleh teman-teman, gitu. Nah, ya jadi, ini tadi kalau tadi udah dikasih tips and tricks sama Kak Gita soal, esainya seperti apa, ini mungkin tambahan tips gitu ya, harus realistis ketika pulang mau ngapain gitu, harus jelas gitu. Nah, dan harus masih berkaitan dengan, course yang akan diambil. Ya, jadi untuk tahun ini British Council, Women in STEM Scholarship, bekerja sama dengan Queen Mary University of London. Jadi buat teman-teman yang tadi, pengen pergi yang suka Harry Potter dan pengen main ke, ke Harry Potter Studio yang ada di London gitu ya, mungkin salah satu agendanya. Levelnya di sini masters dan ini country yang eligible Indonesia, Myanmar, Philippines, dan Thailand. Number of awards-nya 5 awardees. Nah, 5 ini akan bersaing dengan negara lainnya. Jadi 5 awardees, bersaing dengan Myanmar, Philippines, dan Thailand. Tapi saya yakin, tadi dengan track record Indonesia yang banyak, mendapatkan, beasiswa, mungkin teman-teman di sini punya kesempatan selama ya coba aja gitu ya. Deadline-nya di tanggal 21 April di hari Kartini. Jadi cara ngapalinnya gimana ya, hari Kartini gitu ya, pas bertepatan di hari Kartini. Nah, applicable courses-nya bisa dilihat di sini ada biodiversity and conservation, biomedical engineering, biomedical engineering or conversion, cancer and molecular, cellular biology, clinical drug, development, global development, energy and climate change law, global public health and policy, neuroscience, sustainable energy system. Untuk, bagaimana cara apply-nya, harus visit ke, online portalnya dari Queen Mary University of London. Nanti akan ada acknowledgement email, dan application, ID-nya, serta login details-nya. Nah, nanti, teman-teman isi application form serta supporting documents-nya, before the deadlines, pastikan semuanya di-upload, sebelum tanggal 21 supaya, menghindari adanya, portalnya error, technical issues, and then you miss the deadline, jadi terlewat. Jadi usahakan mungkin sebelum 21 April semuanya sudah, siap di-upload gitu ya. Kemudian nanti dari tim British Council dan, Queen Mary University of London akan, make the decision, dan on selected scholars, semuanya akan announce, di mid-June dan berangkat di bulan September tahun ini. Oke. Ya, ini mungkin sekilas dari, Queen Mary University of London-nya untuk, apa saja sih master courses-nya bisa dilihat di sini untuk, 10 tadi ya, 10 eligible, master courses-nya. Nah, yang ini untuk, global development, jadi interdisciplinary program-nya apa saja sih bisa dibaca di sini. Kemudian ada, masters-nya nggak hanya Masters of Science tapi juga MA, juga ada MA-nya, Biomedical Engineering, oke, kemudian ini juga, please don't ask more about the courses, ini aku hanya nampilin saja karena
yang mungkin tahu lebih detail informasi terkait dengan courses-nya itu dari tim Queen Mary University of London, yang mana nanti aku akan share QR code buat teman-teman di sini akses langsung informasi lebih detail dan juga tanyakan ke tim mereka. Ini yang Sustainable Energy System, Biodiversity and Conservation, Cancer and Molecular and Cellular Biology, Clinical Drug Development, Neuroscience. Nah, ini adalah website-nya. Yang sebelah kiri adalah QR code untuk British Council website untuk tahu informasi lebih lanjut. Dan di sebelah kanan ada Queen Mary University of London website, di mana untuk lebih detail questions on your course interest yang berkaitan dengan jurusan-jurusannya dan studi programnya, program studinya, silahkan boleh tanyakan langsung ke universitas, begitu. Ya, jadi bisa di-screenshot, bisa difoto atau dicatat, bisa di-scan juga langsung boleh, supaya bisa baca lebih detail lagi terkait dengan beasiswa ini. Ya, sekian dari aku mungkin, Kak Vito. Terima kasih banyak Kak Uyun atas penjelasannya, lumayan jelas, namun kita ada beberapa pertanyaan dari participants yang hadir, mungkin Kak Uyun juga sudah notice ya. Nah, mungkin kita bantu pertanyaan yang pertama nih. Apakah pendaftaran program beasiswa sudah sekalian mendaftar kampus yang dituju? Gitu. Oh. Mungkin kayak kakaknya masih harus paham step-stepnya gitu ya mengenai application-nya. Nah, sekalian aku mau ada side note sedikit. Kalau untuk application, biar teman-teman juga nggak bingung, biar nggak lebih bingung-bingung lagi, kita ACC juga bisa bantu untuk prosesnya teman-teman, proses application-nya biar berjalan smooth dan tentunya nanti biar sesuai deadline ya Kak. Karena kan tadi sudah diinfokan juga itu akan ada deadline-nya yang which is udah nggak lama lagi gitu ya. Jadi teman-teman bisa langsung hubungi tim ACC juga untuk bantu prosesnya. Nah, dari kakak tersebut juga ada beberapa pertanyaan tambahan mengenai personal statement plus essay. Apakah ada limit kata? Lalu untuk LOA-nya itu bisa nggak kondisional? Sama yang berikutnya kalau misalkan IELTS-nya masih kurang. Karena sementara overall 6. Oke. Satu-satu ya, Kak, ya. Tadi, yang pertama pertanyaan yang aku baca di sini dari Renova Francisca ya. Women in STEM ini apakah bisa dapat post study work visa after graduate atau harus kembali ke Indonesia? Dan untuk mendaftar berarti sudah harus ada LOA. Benar Kak, itu pertanyaannya. Nah, aku coba jawab yang di sini dulu ya, Kak, ya. Yang di Q&A. Boleh? Oke, boleh. Boleh Kakak ya. baca yang dari Q&A dulu ya. Oke, Iya, boleh. aku baca yang dari Q&A dulu, Aku boleh tadi ya? yang di chat box soalnya. Nggak apa-apa. Oh, sorry. Ya, jadi Women in STEM ini apakah dapat post study work visa? Jawabannya tadi harus kembali ke Indonesia ya. Jadi setelah selesai studi harus kembali ke Indonesia selama 2 tahun. Nah, tapi setelah itu mau kemana ya? Kita kembalikan ke teman-teman mau karena tadi yang sampaikan ada salah satu alumni dari Women in STEM Indonesia yang sekarang bekerja di UK gitu. Dan untuk mendaftar apakah sudah harus ada LOA? Nah, untuk mendaftar ini harus sudah mendaftar di website universitasnya karena Women in STEM Scholarship ini langsung melalui website Queen Mary University of London, di mana untuk mendaftarnya harus ada registrasi ID student ID-nya gitu. Tapi tidak perlu harus ada LOA, bisa sembari gitu ya, sambil paralel paralel ada nyari LOA, nunggu LOA-nya dan daftar untuk beasiswanya gitu. Semoga menjawab ya. Oke, coba dari yang chat box kali ya Oke. Kak Vito. Iya, mungkin sekarang kita bisa lanjut ke pertanyaan yang tadi. Ya ini Yang dari kondisional Kak sama yang Alexandra ya. iya betul. Oke. Silakan. Apakah pendaftaran beasiswa tersebut sudah sekalian mendaftar kampus tadi? Ya, jawabannya karena ini kerjasama dengan Queen Mary University of London,
jadi langsung mendaftar ke kampusnya atau di Queen Mary University of London. Mohon dibantu, oke, contohnya dari Kimul ada link tersendiri, tadi sudah aku share ya linknya ya. Dari form tersebut apakah, personal statement dan essay, apakah ada limit kata? Nah, ini, sebenarnya formulirnya bisa diakses, aku pun tidak punya akses ke formulirnya, jadi bisa nanti teman-teman akses langsung, untuk mengetahui jawabannya ya, apa saja yang harus tapi yang harus diisi tadi, apa saja itu tadi, express needing of funding gitu ya, perlu perlu, funding-nya, kemudian motivasi dan lain-lainnya. Nah, itu mungkin dari Kak Vito dan teman-teman ICC yang lebih mantap kali ya, udah sering bantu keluar udah sering bantu students ke luar negeri gitu. Jadi, bagaimana sih tips and tricks-nya, nanti mungkin bisa konsul kali ya ke Kak Vito dan teman-teman di ICC, sorry. Nah, kemudian ada, apakah perlu LOE? Tadi sudah aku jawab ya. Bagaimana jika kondisional? Nah, itu bisa paralel. Jadi, mendaftar beasiswa tidak perlu mendapatkan LOE, tapi sudah harus ada application ID-nya. Apakah bisa mendaftar dengan IELTS di bawah standar minimal, status IELTS sementara masih di band 6. Nah, kembali lagi ke, requirement dari universitasnya, universitas dan jurusannya, gitu. Jurusannya kadang setiap jurusan suka beda-beda nih, gitu. Kalau misalnya saya dari, bahasa Inggris gitu, jurusan bahasa Inggris dan pendidikan bahasa Inggris, itu bisa lebih tinggi dibanding yang lain, karena kan ya harapannya bahasa Inggrisnya lebih bagus ya dengan yang lain ya untuk keep up sama pelajarannya. Nah, tapi bisa dicek nanti secara detail di setiap course-nya, butuh berapa sih IELTS-nya gitu. Oke, aku lanjutkan. Untuk Common STEM Scholarship apakah juga bisa PhD atau S3? Jika sudah memiliki gelar S2 apakah boleh mendaftar? Untuk PhD dan S3 sayangnya belum ada, ini fokus untuk, masters, 1 tahun, dan jika sudah memiliki gelar S2, nah di sini tidak menyebutkan spesifik, harus yang penting punya S1, jadi, boleh, ditanyakan ke kampusnya kalau misalnya memang belum yakin, tapi tidak masalah tadi seperti grad scholarship juga, bisa, mencoba untuk apply. Apakah ke depannya ada workshop? Nah, ini aku menjawab ya Kak Vito yang jawab aja kali ya. Iya, kalau untuk, workshop atau webinar mengenai chevening, nanti teman-teman follow aja, sosial medianya ACC, itu kita selalu update kalau kita, akan ada, workshop atau webinar mengenai scholarship lainnya yang mungkin, teman-teman bisa cek. Namun untuk saat ini memang fokus kita masih ke Great Scholarship sama Women in STEM Scholarship ya teman-teman, karena kebetulan, masih bisa daftar teman-teman, masih dibuka, application-nya gitu. Jadi teman-teman, kita fokus dulu ke Great Scholarship sama Women in STEM Scholarship dari British Council. Thank you, Kak. Oke, aku lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Alia. Izin mau tanya, adakah program serupa untuk Women in Arts and Design? Ya, kalau ini, masih belum bisa aku bilang juga karena memang kita masih fokus di Women in STEM untuk, di tahun ini. Tapi, pasti kalau ada kesempatannya nanti kita diajak sama ACC lagi untuk mengadakan sesi seperti ini ya, Kak, ya. Jadi, pasti teman-teman juga updated, untuk, program-program beasiswa dari British Council. Oke, kemudian halo Kak, aku mau nanya, semisal kita yang lulus S2 apakah bisa apply? Tadi sudah aku jawab ya. Jadi, nanti boleh, karena tidak ada, spesifik bilang, kalau S2 tidak bisa apply, jadi boleh dicoba saja. Ini karena kebetulan, lulusannya magister akuntansi, jadi pengen explore mungkin ke STEM, silahkan. Ya ini kayak baca radio ya Kak, kebetulan kita baca satu-satu gitu pertanyaannya. Iya, heeh, Namanya. tapi pertanyaannya bagus-bagus ya dari tadi Ya, aku juga perhatiin pertanyaannya bagus-bagus. Ya semoga, jawabannya juga, membantu teman-teman gitu, memberikan semangat lagi teman-teman. Apalagi tadi kalau secara data juga, Indonesian student ya, we mhm, receive, scholarship-nya itu kita juga awarding-nya lumayan banyak gitu. Apakah oke, Women in STEM ini bisa lintas jurusan mmm, tanpa background STEM sebelumnya? oke. Nah, ini tadi, sebenarnya untuk studinya S1-nya itu tidak specifically diminta dari STEM, tapi sudah bergerak di bidang STEM.
Jadi, ya misalnya kalau saya dari tadi bidang bahasa, terus mau ambil S2 neuroscience gitu. Yang ada saya yang jadi di meja operasinya, di otaknya dioperasikan, bingung ya, pusing gitu. Jadi pastikan teman-teman, yang realistis lah ya, kita, sudah bergerak di bidang tersebut untuk memastikan, menunjukkan kalau, "I deserve the scholarship, aku bisa loh dapat scholarship ini karena memang saya sudah bergerak di bidang ini lama dan, sudah berkontribusi walaupun jurusannya tidak, di bidang itu gitu, Kak Vito." Oke, jadi jelas ya untuk Mhm, jawabannya. Masih ada waktu teman-teman kalau ada yang mau ini ada ditanyakan. di Q&A, Oh, ada Kak lagi Vito ya di Q&A. dari Kalidia, Oke, list kampus untuk beasiswa ini dapat dilihat di mana saja. Ya mungkin aku share screen sekali lagi kali ya Kak, yang QR code boleh tadi. silakan. Untuk, kampusnya kita kerjasama dengan Queen Mary University of London di tahun ini dan sekali lagi teman-teman bisa, snapshot atau screenshot gitu ya, atau foto, catat juga boleh, untuk mengetahui lebih lanjut, informasi bagaimana, course-nya, apa saja program studinya, bagaimana proses pendaftarannya. Jadi, silakan, boleh, take a screenshot gitu kali ya, Kak. Oke. Sip, ada lagi kah, Oke, Kak Vito? untuk saat ini sih pertanyaannya belum ada tambahan lagi. Mungkin kita tunggu sebentar kali ya, mungkin Mhm. sekitar 2-3 menit. Kalau misalkan belum ada pertanyaan lagi nggak apa-apa. Nanti mungkin akan ada pesan-pesan dari Kak Uyun gitu ya buat teman-teman, pesan-pesan penyemangat mungkin ya buat teman-teman yang mau coba daftar untuk Women in STEM Scholarship. Oke. Oh, ini Oh, ada pertanyaan nih sekarang. Sudah mhm. bekerja di bidang STEM, tapi nggak punya prestasi yang hebat. Peluang untuk dapatnya besar nggak ya, Kak? Wah, ini saya tidak bisa jawab ya, namanya rezeki orang kita nggak tahu ya, Kak, ya. Iya, tapi sebenarnya, selama coba dulu aja kali ya, kayak, Hmm, kalau aku mikirnya nothing to lose, ketika mencoba itu kita, hanya membuang waktu dan energi sedikit ya, tapi, pasti timbalannya pasti lebih lebih lebih, baik lagi. Mungkin ini juga ada insecurity sedikit kayak, "Aduh aku nggak punya prestasi yang hebat," padahal orang lain mungkin melihatnya udah hebat gitu, aku nggak tahu. Nah mungkin ini salah satu, eee, solusinya coba ngobrol sama teman-teman di AECC biar bisa, dibantu bagaimana supaya, shaping your application gitu untuk peluangnya bisa lebih tinggi lagi, Kak Vito. Oke, terima kasih atas jawabannya. Semoga menjawab. eh, eh, sorry, jawabannya menjawab pertanyaannya gitu ya. Ada belibet-libet nih. Belum bentar lagi buka puasanya, Kak. Nah, itu dia. Sambil ngabuburit, berarti kita Heeh, sharing ilmu mengenai scholarship yang ada di UK ya. mhm, Menarik banget. Oke, Kak, ini ada pertanyaan random sih. Kalau mhm, beasiswa ini hanya cover 1 tahun ya, kalau mhm. misalnya ada subjek yang failed, oh sama tadi misalkan ada subjek yang failed, mengharuskan menambah durasi kuliah gimana? Apa tetap di cover? Oke, there's no such thing as, random question. Jadi, pertanyaan apapun tanyain aja mumpung kita lagi di sini gitu. Mmm, jadi ini hanya cover 1 tahun, ya dan harapannya karena ini beasiswa, jadi teman-teman semoga ya belajarnya juga yang benar gitu ya. Jadi jangan sampai, kalau bisa jangan ada yang failed. Jadi, karena ini covering, 1 tahun dan jika mengharuskan menambah durasi kuliah bagaimana? Apakah tetap di-cover? Ini harus ditanyakan ke universitasnya sih sebenarnya, karena, tergantung dari, jurusannya ada berapa yang harus dilewati gitu ya, apakah, prosesnya nanti jika ada yang gagal seperti apa, gitu sih. Tapi yang aku bisa bilang beasiswa ini hanya cover di 1 tahun, jadi most likely mungkin tidak di-cover untuk, ekstranya gitu ya, tapi ya harapannya memang kalau sudah dapat beasiswa, eee ya, pasti harus membanggakan Indonesia juga kan ya, ini
Gitu sih, semoga menjawab ya, Kak. Oke, terima kasih pertanyaannya dan terima kasih jawabannya Kakak. Udah, thank you. Teman-teman masih ada waktu sedikit untuk pertanyaan, silahkan ditanyakan sebanyak mungkin karena ini merupakan peluang gitu ya, peluang yang menarik banget buat teman-teman untuk studi ke UK dengan tentunya keringanan biaya gitu ya. Baik, kalau misalkan thank you Kak, tuh ada yang ngucapin thank you. Kalau misalkan sudah tidak ada pertanyaan lagi, karena aku juga udah ngerasa kayaknya dari segala segi juga sudah dijawab, itu lumayan jelas juga tadi. Em, Balik lagi untuk teman-teman yang ada pertanyaan, mungkin biasanya pertanyaan itu muncul nanti gitu ya. Setelah selesai webinar, aduh harusnya nanya ini, nanya ini, nanya ini. Nggak apa-apa, nanti teman-teman bisa langsung hubungi aja konselor ACC. Aku juga yakin teman-teman juga sudah pernah dikontak sama konselor ACC. Kalau belum juga teman-teman cek aja web sosial media kita gitu di websitenya ACC Indonesia, atau kita juga ada Instagram di acc.indonesia, itu teman-teman juga cek aja di situ, nanti kita banyak banget informasi-informasi mengenai study abroad gitu ya. Teman-teman bisa diskusikan semua study plan teman-teman sama konselor ACC gitu. Sebelum penutup, mungkin ada yang mau disampaikan nih sama Kak Uyun? Ya, boleh Kak. Jadi nanti aku boleh nyampein mungkin satu, di kita ada website, ada Instagram di ID British, @ID British, British Council Indonesia. Dan kebetulan memang di tanggal 20 Maret juga ada, webinar dengan universitasnya, Kak Vito. Jadi buat teman-teman yang tadi pengen nanya langsung dengan universitasnya, dengan, Queen Mary University of London, boleh cek detailnya di, Instagram kita. Nanti jadi kalau tadi ada pertanyaan-pertanyaan yang nggak bisa aku jawab karena dari British Council, mau nanya langsung ke, ke kampusnya juga, boleh di situ, gitu sih, Kak Vito. Dan good luck untuk application-nya, aku yakin di sini, Indonesia perempuan-perempuannya keren-keren, jadi, aku juga pede nih Kak gitu lihat Kak yang ngomong aja speaker-nya dua-duanya perempuan ya Kak Vito. Jadi, aku yakin di sini, mungkin potensinya mungkin dari salah satu, salah dua, atau salah tiga dari teman-teman yang hadir di sini ada, awardee dari Great Scholarship, ada juga dari Women in STEM Scholarship. Thank you, Kak Amin, Vito. iya. Oke, terima kasih Kak Uyun atas penjelasannya dan juga Kak Gita yang sudah membantu kita tadi di sesi pertama untuk Great Scholarship. Jadi begitulah kesempatan teman-teman untuk dapat study ke UK. Sekarang dikasih kesempatan buat teman-teman, apalagi kan kita juga sering banget nih dapat inquiries. Teman-teman kan pasti sering nyari yang namanya scholarship, entah itu parsial atau mungkin full. Jadi ini kesempatannya teman-teman lagi. Dan eh, untuk intake-nya ini yang di tahun 2025 ya, Kak? Hmm, ya, Gitu. Jadi untuk intake buat teman-teman yang memang udah cita-cita banget untuk tahun 2025 ke UK, ya inilah kesempatan kalian. Oke, terima kasih teman-teman sudah hadir semuanya, pembicara-pembicara dan juga attendees kalian yang udah meluangkan waktu untuk hadir di sesi ini. Semoga informasinya bermanfaat buat teman-teman. Silahkan di-share juga untuk teman-teman. Mungkin ada rekan-rekan lainnya, keluarga, teman, sekantor mungkin, dan yang lainnya bisa di-share juga mengenai informasi ini. Terima kasih sudah hadir di sesi ACC dengan British Council. Saya Vito, saya undur diri, pamit. Bye-bye. makasih Kak. Selamat berbuka buat teman-teman yang Thank puasa. you. Dadah. Ini masih lama sih, tapi dadah.